Baik saudara, kita akan melanjutkan ya pembacaan firman Tuhan. Ya, pada hari ini kemarin kita sudah membaca sampai di Hakim-Hakim pasal yang ketiga ya sekarang. Sekarang kita masuk pasal-pasal yang keempat, Hakim-Hakim 4. Ya, karena kemarin kita sudah melihat ya bahwa bagaimana Tuhan akhirnya menyelamatkan bangsa Israel lewat hakim-hakim yang dipilihnya. Pertama Otniel, kedua Ehud, ketiga Samgar. Ya, dan kita melihat sekarang saudara ya Deborah dan Barak ya. Jadi kemarin itu periode yang kedua itu adalah Ehud dan Samgar ya, 3 orang sudah ya. Jadi Otniel, Ehud, Samgar, tapi itu baru periode yang kedua. Itu periode yang kedua Ehud dan Samgar. Sekarang periode yang ketiga itu adalah Deborah dan Barak. Kita akan lihat ya sekarang Deborah dan Barak, saudara, ini kisah yang luar biasa yang sudah sering kita baca bersama-sama. Iya, saudara, ya Deborah dan Barak. Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Terulang lagi, Hakim mati, Otniel mati, mereka melakukan yang jahat. Lalu Ehud dan Samgar diangkat Tuhan. Dan setelah Ehud mati, ya setelah Ehud memenangkan pertempuran kemarin melawan Raja Moab, Israel dibebaskan, mereka hidup dalam damai sejahtera 80 tahun lamanya. Tapi kemudian akhirnya Ehud mati ketika dia sudah diangkat sebagai hakim. Orang Israel kembali melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam ya di Haroset ya. Ini kita sering baca kisah ini, Haroset ya Hagoyim. Dan ayat 3, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Jadi setelah 80 tahun Ehud memenangkan pertempuran dan menaklukkan Raja Moab. Akhirnya Ehud mati, bangsa Israel kembali melakukan apa yang jahat setelah 80 tahun mereka hidup dalam damai. Ya, dan ketika Ehud mati, hakim yang kedua mereka berbuat jahat lagi. Lalu akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Kanaan. Ya, dan sehingga saudara mereka hidupnya tertekan. Dan akhirnya mereka berseru lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Kanaan yaitu Yabin. Karena Yabin memiliki panglima tentara ialah Sisera yang sangat gagah perkasa sehingga mereka itu pasti saudara ya takluk dan bertekuk lutut di bawah Raja Kanaan. Israel telah berdosa di mata Tuhan dan dosa-dosa mereka itu membahayakan diri mereka sendiri. Ya saudara, dosa itu akan mendatangkan malapetaka atas hidup kita, karena itu jangan coba-coba untuk hidup dalam dosa, bertobat saudara ya. Karena mereka mengabaikan perintah-perintah Tuhan dan juga otoritas Tuhan atas hidup mereka. Bahkan ketika mereka mengakui dosanya ya, akhirnya saudara ya mereka merasa tertekan, ya tidak ada hal lain lagi yang mereka bisa lakukan, hidup dalam dosa, ditekan oleh Raja Kanaan, tidak enak. Ya sehingga ya mereka akhirnya berseru kepada Tuhan ya. Yosua ini pernah dulu mengalahkan seorang raja dengan nama Yabin, tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu sebelumnya. Dan dia membakar kota Hasor sampai dengan rata dengan tanah. Ya, tidak ada banyak catatan yang diketahui tentang Yabin ini, tapi Alkitab berkata dia raja orang Kanaan. Kota tersebut mungkin dibangun kembali pada saat ini atau Yabin berharap untuk membangunnya kembali. Ini adalah satu-satunya waktu yang selama periode hakim-hakim ketika musuh-musuh Israel berasal dari dalam negeri mereka sendiri ya. Orang-orang Israel tuh gagal menghalau seluruh orang Kanaan ya. Dulu kita sudah tahu baca bersama sehingga orang-orang Kanaan itu kembali berkelompok dan akhirnya mereka berusaha untuk merebut kembali kekuasaan atas daerah mereka saudara. Ya tapi seandainya
seandainya bangsa Israel itu mentaati Tuhan, maka Allah sudah berjanji dari sejak semula akan melindungi mereka. Ya, dan karena kesalahan mereka, mereka tidak mau menghalau orang-orang Kanaan itu sesuai dengan yang Tuhan suruh, akhirnya terjadilah malapetaka bagi mereka sendiri. Dikatakan di sana Yabin ini memiliki seorang pahlawan, ya, seorang panglima tentara yang bernama Sisera, saudara. Dan mereka itu memiliki, ya, dikatakan mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya mereka menindas orang Israel, ya. Kereta-kereta perang merupakan, ya, kalau sekarang diibaratkan tuh tank, ya, pada zaman sekarang untuk, ya, pertempuran, ya. Jadi ya itu seperti tank pada zaman kuno dulu dipakai, saudara, untuk peperangan. Dibuat dari besi atau kayu dan kereta ini ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda dan merupakan senjata yang paling ditakuti dan yang paling hebat pada zaman itu. Beberapa kereta bahkan dipasangi dengan pisau-pisau yang sangat, ya, tajam yang dapat keluar dari roda-roda kereta yang dirancang untuk memotong kaki para prajurit yang berjalan di dekat kereta kuda itu. Dan saudara, ya, dikatakan di sana tentara ini Kanaan memiliki 900 kereta besi dan Israel tidak cukup kuat untuk mengalahkan pasukan yang tak terkalahkan seperti itu. Oleh karena itu Yabin dan Sisera tidak mengalami kesulitan untuk menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Ya, sampai akhirnya, saudara, Tuhan itu melihat orang Israel berseru kepada Tuhan karena 20 tahun ditindas dan tidak enak. Dan pada waktu itu ayat 4, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Tuhan mengangkat seorang wanita menjadi hakim, pemimpin atas Israel. Jadi siapa berkata bahwa wanita tidak bisa memimpin? Pada zaman perjanjian lama sudah ada catatan di Alkitab, ya, seorang nabiah, pemimpin loh atas Israel yang bernama Deborah. Ya, itu diangkat Tuhan menjadi hakim. Dan pada zaman itu, ya, hakim di Israel itu adalah seorang yang menggantikan otoritas Tuhan, diberi Roh Allah berkuasa atas dia untuk memerintah dan membawa bangsa itu, ya, kembali kepada rencana Tuhan, saudara. Jadi, ya, di Alkitab pun ada catatan bahwa, ya, Tuhan pernah memilih satu hakim yang wanita berkuasa atas Israel. Ayat 5 dikatakan ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Jadi saudara, ya, Tuhan itu memilih Deborah setelah 20 tahun bangsa Israel mengalami keadaan yang penuh penderitaan, dan ketika mereka berseru kepada Tuhan minta ampun dan memohon pertolongannya, ya, Allah seharusnya, ya, menjadi yang pertama kali, ya, kita datangi, saudara, ketika kita menghadapi pergumulan. Ya, seperti bangsa Israel, walaupun mereka sering lupa Tuhan, tapi ketika mereka mengalami tantangan, ya, mereka selalu ingat untuk datang kepada Tuhan. Orang Israel memilih untuk mengikuti cara mereka sendiri dan jatuh dalam kekacauan, ya, dan mereka akhirnya datang lagi kepada Tuhan. Mereka berusaha mengendalikan hidup mereka, saudara, ya, tanpa pertolongan Tuhan, sehingga membawa mereka pada pergumulan yang jauh lebih berat akibat dosa. Sebaliknya, saudara, ya, biarlah kita ini setiap hari mencari Tuhan dan jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri, karena kita pasti akan, ya, semakin hari semakin jauh. Alkitab mencatat beberapa wanita yang memegang posisi kepemimpinan di Israel, ya, secara nasional pada waktu itu. Dan Deborah adalah seorang wanita yang luar biasa. Jelasnya Deborah ini adalah wanita terbaik, ya, untuk menjalankan tugas ini, dan Allah memilih dia untuk memimpin umatnya, ya. Semua muda tua, laki-laki perempuan di bawah pimpinan Deborah. Ya, karena itu jangan biarkan prasangka-prasangka Anda menghalangi orang-orang yang dipilih Allah untuk memimpin Anda, sekalipun dia wanita, ya, karena Tuhan juga mengurapi, ya, seorang wanita untuk membawa bangsa ini keluar dari penindasan.
Dikatakan di sana dia biasa saudara mengadili orang-orang Israel di bawah pohon. Ya, dikatakan di bawah pohon kurma. Deborah ini duduk dan di sana orang Israel datang untuk berhakim kepadanya. Kalau ada masalah mereka datang kepada Deborah dan meminta ya jalan keluar karena dia sebagai hakim pada waktu itu saudara ya. Ayat yang ke-6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku, ini akunya huruf besar, firman Tuhan ya. Dan Tuhan akan menggerakkan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku, Tuhan, akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ya, jadi saudara, Deborah memanggil Barak sebagai panglima perang ya pada waktu itu saudara ya. Dia panggil, ya dikatakan di sana ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades ya. Jadi Barak ini seorang panglima perang ya, panglima yang pada waktu itu sebagai orang yang ya dianggap pahlawan saudara, juga dikatakan di sana ya. Barak ini ternyata imannya ya dan juga keberaniannya tidak seperti Deborah. Ya, ketika Deborah bilang bahwa Tuhan berfirman, ya kamu harus pergi berperang. Ya bukankah Tuhan sudah menyuruh kamu maju. Dan Tuhan yang akan menyerahkan kereta-kereta berkuda itu ke dalam tanganmu. Ayat 8 dikatakan, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun turut maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Waduh saudara, padahal Barak ini sebagai seorang panglima perang. Ya disuruh Deborah untuk maju berperang ya, sebab Tuhan sudah menjanjikan kemenangan. Dia jawabnya apa? Kalau kamu maju ya aku maju, kalau kamu nggak maju ya aku nggak maju. Ya ini ternyata Barak ini pengecut saudara ya, dan dia itu hanya mencari dukungan dari seorang ya Deborah saudara ya. Dia berkata kalau kamu maju ya aku maju. Tapi ya mungkin ya kita juga, kalau saya melihat di sini mungkin Barak berpikir bahwa Deborah ini orang yang diurapi Tuhan. Jadi kalau ya seorang yang diurapi Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia, mungkin dia lebih percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Makanya dia bilang kalau engkau maju aku juga maju, kalau engkau tidak maju ya aku tidak maju. Ya dalam hal ini Deborah dalam posisi yang ya menentukan sebuah keputusan akan kemenangan bangsa itu saudara. Kita tidak mengetahui ya karakter Barak ini, tapi kita melihat bahwa karakter seorang pemimpin besar dalam diri Deborah yaitu luar biasa, dan dia memikul tanggung jawab sesuai dengan pimpinan Allah. Deborah memberitahu kepada Barak bahwa Allah akan menyertai dia dalam pertempuran itu. Tapi ternyata ia tidak cukup ya percaya saudara. Dan Barak mau agar Deborah ingin ikut bersama-sama dengannya. Permintaan Barak ini menunjukkan bahwa di dalam hatinya dia lebih mempercayai kekuatan manusia daripada janji Allah. Orang yang memiliki iman sejati itu sebenarnya melangkah atas dasar perintah Tuhan. Ya, tapi dia bilang kalau kamu nggak maju aku nggak maju. Kalau kamu maju aku maju saudara. Ayat 9 kata Deborah, baik aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes ya. Akhirnya Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Saudara, akibat dari ketidakpercayaan Barak ya, akhirnya Deborah bilang ya nggak apa-apa. Tapi karena ketidakpercayaanmu, engkau tidak akan mendapatkan kemuliaan ya, engkau tidak akan mendapat kehormatan dari tugas atau perang kali ini. Sebab Allah akan memberikan kehormatan itu kepada seorang wanita. Bagaimana Deborah saudara ya berhak memperoleh penghormatan itu? Dia bertanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel memasuki pertempuran. Tetapi lebih dari itu dia mempengaruhi mereka untuk hidup bagi Allah setelah perang selesai.
Jadi kepribadian Deborah menyatukan bangsa dan dia memang berhak untuk memperoleh penghormatan bahkan lebih daripada Barak, ya, seorang pria yang adalah seorang jenderal militer atau panglima. Namun Deborah juga seorang nabiah yang peran utamanya adalah mendorong bangsa itu untuk mentaati Tuhan. Dan orang-orang yang memimpin tidak boleh melupakan kondisi rohani dari orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin sejati memperhatikan orang yang dipimpinnya, ya, dan bukan hanya keberhasilan. Deborah itu dipakai Tuhan untuk membawa bangsa ini lebih kepada kemenangan di dalam iman, melihat kepada Tuhan, saudara, ya. Ayat yang ke-11, adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Saanaim yang dekat Kedes. Ayat 12, setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, 13, dikerahkannya lah segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Horeset Hagoyim ke sungai Kison. Ayat 14, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, ya, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Ayat 15, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Ayat 16, lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Ayat 17, tetapi Sisera dengan berjalan kaki dia melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. 18, Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Ya. Jadi saudara, kita tahu Heber ini adalah suami Yael. Dia itu berasal dari suku Keni, keturunan ayah mertua Musa dan sekutu lama Israel. Namun karena beberapa alasan Heber ini memutuskan untuk tetap netral. Ya, dalam perang ini dia tidak mau ikut-ikutan. Mungkin karena pasukan Yabin itu kelihatan memiliki keunggulan militer, maka dia memilih ya non-blok. Karena itu ya Sisera itu lari ke situ, saudara. Barangkali Heber lah yang memberitahu Sisera bahwa orang-orang Israel udah berkemah dekat Gunung Tabor. Meskipun Heber memutuskan untuk bekerja sama dengan Yabin dan pasukannya, namun istrinya Heber itu Yael tidak ya melakukan hal itu. Dia tetap ya mengikuti orang Israel. Dan dikatakan di sana, saudara, akhirnya Yael itu pun keluar. Dia mendapatkan Sisera yang lari dari kejaran lari dari kejaran Barak tadi, saudara, ya. Dia turun dari keretanya lalu dia lari, ya, dan anak buahnya semua dibunuh oleh Barak dan para pasukannya. Lalu Sisera itu ya datang ke kemahnya Yael dan Yael bilang, singgahlah ke sini. Lalu dia menutupi ya si Sisera dengan selimut. Kemudian ayat 19, berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Jadi Yael memberi dia susu, saudara, ya, untuk dia minum lalu diselimuti dia. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah. Apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Ayat 21, tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu. Mendekatinya diam-diam, lalu dilantakannya patok itu masuk ke dalam pelipis sampai tembus ya ke tanah, sebab ia telah tertidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu, yaitu Sisera, dibunuh oleh Yael.
Pada waktu itu muncullah Barak ya yang mengejar Sisera. Lalu keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok pada pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin raja Kanaan di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin raja Kanaan itu. Jadi saudara, Sisera ini dia tentu sangat senang karena dia berpikir Yael, istri Heber itu akan menyembunyikan dia di tendanya. Ya, dan pertama karena Yael itu memang istri Heber, seorang yang membangun hubungan kerjasama ya kepada Sisera. Ternyata ya Tuhan akhirnya memakai tangan Yael, seorang wanita yang akhirnya membunuh ya Sisera, panglima perang Raja Yabin, orang Kanaan, dan akhirnya dia tewas saudara, dan orang Israel akhirnya menekan ya Raja Kanaan sampai akhirnya Yabin pun dilenyapkan. Saudara, kita melihat ya memang pada zaman ini kalau kita baca isinya perang. Karena kenapa? Kalau tidak berperang maka orang Israel itu dikuasai oleh ya orang-orang Kanaan yang akibat kecerobohan mereka dulu tidak mereka tumpas habis. Dan saudara, kita belajar bersama bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar doa kita dan meluputkan kita dari segala ya hal-hal yang jahat. Karena itu janganlah berbuat dosa, bertobat dan kembalilah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, maka dia akan menjawab. Dan kita akan lanjutkan Hakim-Hakim pasal 5. Judul perikopnya adalah nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah hai raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Ya, kita lihat di sini saudara, dalam kemenangan yang Tuhan berikan ya kepada Barak dan juga Deborah, mereka menyanyikan puji-pujian bagi Allah ya. Nyanyian pujian itu membuat kita dan semua orang terfokus hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan. Dan ketika kita menaikkan pujian, itu mengingatkan kita tentang kesetiaan dan kuasa Allah yang luar biasa ya. Hari ini pertanyaannya, ketika saudara mengalami kemenangan atau mengalami pertolongan Tuhan, ya adakah saudara nyanyian yang keluar dari mulut kita? Deborah dan Barak bernyanyi ya, mereka berkata, dengarlah ya raja-raja, ayat yang kedua, Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat yang kedua, dengarlah hai raja-raja dan pasanglah telingamu hai pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Mereka menyanyikan tentang kebesaran dan keperkasaan Tuhan. Ia mengingatkan bahwa kemenangan itu hanya berasal dari tangan Tuhan saja. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Ya, jadi ini nyanyian mereka ya saudara. Ayat yang ke-7, penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah bangkit sebagai ibu dari Israel. Ayat yang ke-8, ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel.
Ya, dikatakan di sana saudara perang, ya pedang itu dikatakan, dia bilang ayat 8 tadi, ketika orang memilih Allah baru maka terjadilah perang di pintu gerbang, sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Mereka berperang tapi mereka tidak membawa tombak ataupun pedang saudara. Tidak ada perisai di tangan mereka. Ya, dan karena Tuhan yang berperang dan memberikan kemenangan bagi mereka. Perang ini adalah akibat yang tidak terelakkan ketika Israel memilih untuk mengikuti Allah-Allah palsu. Walau Allah sudah memberi Israel janji-janji yang jelas, namun bangsa itu tidak mampu mempraktikkan firman Tuhan. Tanpa Allah di pusat kehidupan kita saudara, maka ya tekanan, persoalan dari luar pasti akan menjadi semakin lebih berat dan besar daripada kekuatan yang ada di dalam kita. Ya, namun ketika kita sungguh-sungguh takut Tuhan, tetap setia dan taat, ya mungkin masih ada tantangan, peperangan, tapi yang ada di dalam kita itu kuat sehingga kita bisa menang saudara. Kalau Anda membiarkan keinginan untuk diakui, haus kekuasaan atau cinta uang, ya dan kepentingan lain itu menguasai dan mengendalikan kehidupan kita, maka ya tanpa kita sadari, tahu-tahu kita sedang dikepung oleh musuh dan ya malapetaka sedang mengintai hidup kita. Bahkan saudara, kalau kita lihat di sana, ya mereka menjadi lelah. Karena Tuhanlah yang menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh. Ayat yang ke-9, hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggu keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimba air, menurut suara orang-orang yang berdendang. Di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Ayat 13, lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Ya, kita lihat di sini saudara bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Ayat 14, dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau, ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makir turunlah para panglima, dan dari suku Sebulen orang-orang pembawa tongkat pengerah. Ayat 15, juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mereka, mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan ya seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Saudara, kita lihat di sini ya nyanyian Deborah dan Barak saudara. Dikatakan di sana bahwa 4 suku, yaitu Ruben, Gilead, ya atau Manasye, suku Dan, Asyer dituduh tidak memberikan bantuan dalam peperangan. Tidak ada alasan yang diberikan kenapa mereka tidak mau membantu sesama mereka orang Israel. Tetapi mungkin alasan-alasan itu sama dengan alasan yang menghalangi mereka untuk menghalau orang-orang Kanaan, yaitu karena mereka kurang bersandar kepada Allah untuk memperoleh pertolongan, kurang berusaha, takut kepada musuh, dan takut menimbulkan kemarahan dari orang-orang ya yang dengan siapa mereka berbisnis, atau ya yang membuat mereka menjadi makmur, mereka kompromi.
Dan ketidaktaatan ini menunjukkan kurangnya komitmen kepada Tuhan dan juga rencana Tuhan, dan lemahnya kepercayaan kepada kuasa Allah. Ya, kita belajar saudara dari kehidupan bangsa Israel bahwa pertempuran itu harus mereka jalani, tetapi kemenangan itu berasal dari Tuhan. Ayat 19, raja-raja datang, masih Hakim-Hakim pasal yang kelima, ayat 19, raja-raja datang dan berperang pada waktu itu. Raja-raja Kanaan berperang dekat Ta'anak pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Ayat 20, dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Ya. 24, diberkatilah Yael istri Heber. Ini yang membunuh Sisera saudara ya. Orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Makanya Deborah berkata kepada Barak, ya kalau kamu berkata begitu maka kemuliaan tidak akan Tuhan berikan kepadamu. Ya, tetapi kepada seorang wanita yaitu Yael yang akhirnya membunuh Sisera. Kalau Barak berani untuk maju tanpa Deborah karena dia mengimani percaya pada firman Tuhan, maka kemuliaan itu Tuhan berikan kepadanya dengan cara apa? Dia yang akan diserahkan Sisera mati di tangannya. Ya, tetapi karena dia tidak menuruti dan takut, maka kemuliaan itu diberikan kepada Yael yang membunuh Sisera. Dikatakan diberkatilah Yael istri Heber, orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadih ya. Artinya apa saudara? Ya, di dalam cawan yang indah itu diberikannya sesuatu yang pahit. Ya, jadi kita tahu bersama akhirnya matilah ya Sisera di tangan Yael istri orang Heber. Tangannya diulurkannya mengambil patok. Tangan kanannya mengambil tukul, tukang ditukulnya Sisera. Dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas digagahi. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawab, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya, gadis seorang dua untuk setiap orang? Jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera. Jarahan kain sulam aneka warna sehelai untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Jadi ini adalah lagu kemenangan yang dinyanyikan oleh ya Deborah dan Barak saudara ketika mereka memenangkan pertempuran dengan membunuh Sisera saudara ya. Kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan memberikan kami pelajaran lewat firman Tuhan. Ada begitu banyak hal yang boleh kami dapatkan. Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa taat kepada firman-Mu agar kami memperoleh janji-janji Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang setia ikut mesbah doa, iman mereka semakin bertumbuh. Bahkan Tuhan lepaskan semua yang terikat dengan dosa-dosa. Biarlah semua itu dibuang dalam nama Yesus dari hidup kami. Bawa kami untuk senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Bahkan kesembuhan Tuhan datangkan bagi setiap mereka yang sakit. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan.
Tuhan, biarlah anugerah-Mu turun atas setiap kami, ampuni dosa pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan lawat bangsa ini, hujan pertobatan tercurah. Orang boleh kembali kepada jalan Tuhan, di dalam jalan kebenaran. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati agar boleh terus Tuhan ada dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatan, keuangan, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara. Yesus ada jawaban.